Tuan, sedang hujan. Tuan, hujan deras. Baru saja hujan deras. Saya lihat Anda tidak membawa payung. Saya sedang menikah dengan anak-anak. Saya hanya khawatir Anda kehujanan. Bagaimana jika tombol telepon itu rusak? Terima kasih. Sama-sama. Anda adalah interviewer saya. Wawancara. Xiaofeng dan Xiaofeng. Dia sudah tidak bekerja di sini lagi. Saya tahu. Saya dengar tentang asisten Anda. Saya datang. Asisten? Saya belum dengar siapa yang merekrut asisten. Tuan Qin, Andrew itu. Tidak mungkin posisi ini tidak dibuka untuk umum. Selalu direkrut dari dalam sistem JC Media. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, saya dipanggil untuk wawancara. Siapa yang memberitahu Anda untuk datang? Apakah Anda kosong? Sekitar pukul 9.36. Waktu habis. Saya harus naik. Oh, biar saya antar Anda ke sana. Lewat sini. Hei Lily. Saya tidak berpakaian tidak pantas hari ini, kan? Tidak apa-apa. Bukankah Anda pandai membuat pakaian? Saya tidak membuat beberapa yang bagus untuk diri sendiri. Hei, saya membuat pakaian untuk Xiafeng. Lalu dia akan memasang iklan. Anda perlu berpakaian lebih baik. Saya akan menyimpannya sendiri. Dan itu kantor CEO. Oh ya, terima kasih dan semoga berhasil. Silakan masuk. Halo. Nama saya Han King. Saya di sini untuk wawancara. Ini resume saya. Terima kasih. Setelan ini tidak terlihat bagus. Bantu dia ganti setelan. Oke, ikuti aku. Oh ya. Ulang tahunmu tanggal 18 Juni. Benar. Kamu tahu apa itu 618? Tidak. Rasio emas adalah angka suci. Ini adalah rasio yang menciptakan keindahan paling besar. Setiap ulir skrup Indo-Eropa ini berbanding lurus dengan radius ulir berikutnya. Itu 0,6 hingga 81. Berapa nilai yang kamu dapat di ujian masuk perguruan tinggi? Pernah dengar tentang konstanta? Ini pertanyaan wawancara? Aku hampir lupa jumlah pari. Aduh, hei, mati. Oke.
Perbedaan antara deret harmonik dan logaritma natural. Ya, 3 angka desimal pertama setelah dikurangi konstanta adalah ini Wu Kiki. Betul sekali. Kamu luar biasa. Android. Kamu perlu menandatangani naskah di sini. Terima kasih. Petualang. Formulir yang kamu inginkan. Julianku menelepon untuk berangkat besok. Kamu harus cepat terbiasa dengan pekerjaannya. Oke. Kamu punya nama Inggris? Tidak. Beri aku 1. Sebut saja Amber. Oke. Asistenku bukan sekadar sekretaris. Kamu punya banyak pekerjaan. Aku menuntut kamu memiliki selera profesional dalam fashion. Sekarang tidak masalah. Tapi kamu harus bisa mengikuti. Oke. Selain itu, seberapa jauh kamu mengerti bahasa Inggris? Oh, bahasa Inggrisku C6. Mendengar dan berbicara cukup baik. Tidak ada masalah dengan komunikasi umum. Hanya menulis yang kurang. Aku berangkat kerja setiap hari jam 7.10 tepat waktu. Begitu sampai di kantor. Kamu akan duduk di sini dan melaporkan jadwal harian kepadaku. Aku tidak suka terlambat. Aku tidak suka kecerobohan. Aku tidak suka ketidakefisienan. Aku tidak suka mendengar orang menangis. Jadi tidak peduli seberapa besar keluhan. Jangan mengeluh padaku tentang ketidakbahagiaan. Kamu bisa mengundurkan diri. Aku bisa menemukan penggantinya keesokan harinya. Kamu sering bepergian. Perjalanan jandaku. Kamu harus mengikuti. Jika aku memanggilmu, aku mendengar bel berbunyi dan itu akan terhubung. Tidak peduli dengan siapa kamu berbicara di telepon, segera tutup. Apakah ada masalah dengan implementasi ini? Tidak masalah. Mengapa kamu tersenyum pada semua orang? Karena aku pikir kamu perlu bersikap ramah. Pernahkah kamu melihatku tersenyum? Tidak. Jangan sembarangan tertawa. Bisakah kamu lebih pendiam? Oke. Apakah wawancaraku sudah selesai? Sepertinya aku lupa tentang wawancara. Kemarilah. Mengapa kamu tidak mengisi suara 2 paus ini? Menurutmu apa yang mereka katakan sekarang? Kakak, menurutmu apakah ada malaikat di dunia ini? Bagaimana bisa ada malaikat di dunia ini? Kakak, jika tidak ada malaikat, siapa yang memberi kita makan setiap hari? Wawancaramu sudah selesai. Setelah menyerahkan kontrak ini ke orang ini, pergi mencari pekerjaan serah terima itu. Lalu pergi ke departemen personalia untuk melapor. Baik. Terima kasih. Android Lily bilang dia ada janji denganmu jam 10. Baik, biarkan dia masuk. Silakan masuk. Android. Ini resume saya. Ketika pertama kali masuk TORS, aku pernah bekerja sebagai asisten sementara untuk Tuan Xie selama 3 bulan. Aku cukup memahami apa yang dilakukan seorang asisten. Dan aku juga pernah bekerja di Departemen Outreach sebentar. Memiliki pelatihan sosial yang baik. Iren. Aku ingin kamu tetap di Departemen Media baru. Posisi ini baru saja ditunjuk untukmu. Kamu belum melakukan apapun. Minta digantikan dengan posisi lain. Sepertinya penunjukanku ceroboh. Bukankah kamu bilang akan mempertimbangkanku?
Aku sudah pesan. Siapa yang akan meninjau naskah suplemen orang lain? Asisten baru akan mengambil alih pekerjaan lama. Kamu bisa menyerahkan naskah padanya untuk ditinjau. Boleh tahu siapa asisten barunya? Namanya Amber. Bukankah itu nama pacar almarhum bos? Apakah kamu punya nama Tionghoa? Han King. Han Qing. Han King, aku kenal dia. Dia hanya. Kamu bisa pergi sekarang. Amber, aku butuh iklan. Daftar klien untuk kuartal ke-4 tahun lalu. Atau kamu bisa mengirimkannya padaku dalam 10 menit. Atau kamu tidak perlu datang besok. Amber ada di sisi kiri kantorku. Di folder hijau laci pertama. Ada kontrak. Kamu bisa mengunggahnya dan menyumbangkannya ke TNCen dari perusahaan Uneasi segera. Jika kamu merujuk pada Pi, Siarkan Pi untukmu. 3.141152966535. yang ini. 为主3078816 40628620 99862 masuk 5923922 Wusan Ran E21 Android 67 Sampling Ran RE Ran BA. Apa ini? Ini adalah ikan sampah. Biasa disebut pemulung di akuarium. Dulu ada 6 ikan di sini. 6. 6 adalah angka yang indah. Kamu menambahkan 1 jari. Apa maksudnya? Tahukah kamu betapa menyebalkannya angka 7? Dia terampil dan tidak bisa menghafal 3 poin. Aku datang ke kantor setiap hari. Pikiran bahwa ada 7 ikan di sini. 7.777 pada 87 dalam 80. Semua tangan dan kaki. Tiba-tiba itu mengacaukan otakku. Android 6 ikan mas di akuarium ini. Dia akan segera bertelur. Akan ada banyak telur ikan di sana segera. Pada suhu air saat ini. Sangat mudah berjamur. Jangan lihat ikan ini. Jelek. Tapi dia makan alga hijau. Mereka makan bakteri. Bisa makan lebih dari 3.000 telur sehari. Aku ingin kamu mengubur Tianqi yang jelek sekarang. Bawa barang menjijikan itu pergi. Jika ada telur ikan di akuarium Android, ini akan sangat mencemari lingkungan hidup ikan mas. Ada sampah ini. Ini akan sangat mencemari bola mataku. Aku ingin kamu membuangnya. Tapi dia adalah makhluk hidup kecil. Buang. UPS, kamu hanya bisa bersamaku. Seseorang tidak menyukaimu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu. Halo. Kamu masuk. File di dalamnya berantakan semua. Maaf, tadi aku buru-buru. Tidak sengaja tersenggol. Aku sudah selesai semua.
Segera kembalikan. Aku tidak tahu seperti apa kondisi sebelumnya. Dokumen-dokumen ini sudah dirapikan sebelum kamu memotongnya. Menkong, kemari. Han King mengacaukan file-fileku. Aku tahu semuanya di tempat yang sama. Android Nico. Hai, bukankah dia akan segera melahirkan? Jika kamu tidak mengacaukannya, dia tidak perlu datang. Jika dia melahirkan di sini, itu juga salahmu. Dari 2 minggu pertama aku asistennya. Aku turun 4 kilogram. Nico, maafkan aku. Aku akan melahirkan dan memanggilmu. Tidak apa, aku bisa bertahan. Kamu harus bertahan. Oke. Bukankah kita sudah menyerahkannya waktu itu? Aku punya sesuatu yang spesial untuk memberitahumu. Pernah dengar sindrom Asperger? Aku tidak yakin. Ini adalah bentuk autisme yang tidak mempengaruhi IQ. Banyak ilmuwan, bahkan pemenang hadiah Nobel pun mengalaminya. Gejala utamanya adalah gangguan interpersonal, yaitu kurangnya kemampuan untuk memprediksi psikologi dan emosi orang lain. Android itu. Harap dijaga kerahasiaannya. Hanya keluarganya dan asisten yang tahu tentang ini. Aku juga asisten terakhir yang mengingatkanku. Nah, terkadang dia tiba-tiba berhenti bicara. Bersembunyi dan melakukan apa yang menarik minatmu. Terkadang dia tidak menatap matamu dan bicara. Aku tidak terlalu memikirkan perasaanmu. Terlihat sangat kejam. Jadi, apakah ada yang perlu kuperhatikan? Sulit baginya untuk berubah. Kamu hanya bisa berusaha untuk bersabar dan memahami. Sebenarnya, bekerja dengannya selama ini, aku bisa merasakannya. Dia berusaha menyesuaikan diri dengan segala hal di sekitarnya. Misalnya, dia berusaha menghindari tempat umum sebisa mungkin. Bicaralah sedikit agar tidak ketahuan. Dia mengabaikanmu. Itu karena kamu belum masuk ke dunianya. Jika kamu melangkah ke dunianya, diterima oleh hatinya, kamu akan menemukan bahwa dia adalah orang yang sangat menyenangkan dan baik hati. Jadi kuberitahukan padamu. Kuharap kamu tahu dia memiliki situasi seperti ini. Jika kamu benar-benar menghadapinya, jangan marah. Jangan merasa tersinggung. Seringkali dia tidak bermaksud begitu. Oke. Oh, aku mengerti. Miko, terima kasih telah memberitahuku. Berikan Keluarga Qin akan memiliki banyak saingan dan musuh dalam bisnis. Hal-hal kecil akan digali dan dijadikan masalah besar. Jadi kamu harus melindungi reputasinya. Oke, aku akan melakukannya. Baiklah, mari letakkan data di sana. Saat kamu menggunakannya, ikuti saja tanda-tandanya untuk mendapatkannya. Sebaliknya. Hei, biar aku membantumu. Ada apa? Perutku sakit. Kamu mengandalkan. Apakah kamu akan melahirkan? Aku akan memanggil ambulans. Pulpenku hilang. Aku tidak menyentuh pulpenmu. Ini pulpenku. Kamu bisa pakai ini dulu. Aku tidak memakai pulpen orang lain. Aku hanya pakai pulpenku sendiri. Kamu tidak mungkin cuma punya satu pulpen di kantor, kan? Aku cuma pakai yang ini di sini. Baiklah, aku akan bantu kamu mencarinya. Terakhir kali kamu melihatnya di mana? Apa aku harus ingat hal receh ini? Jadi kamu sudah pakai hari ini? Enggak. Kalau kemarin? Kalau dalam 10 menit belum ketemu. Besok kamu gak usah masuk kerja. Lalu dalam pencarian petunjuk, kamu harus jawab beberapa pertanyaanku. Kamu tanya. Sudah kamu cari sendiri? Ketemu. Aku sudah cari di setiap sudut. Iya? Kalau nggak aku nggak akan bilang dia hilang. Oke, aku percaya kamu. Berarti dia pasti ada di tempat lain. Nah, kamu ada kebiasaan bawa pulpen pulang? Aku nggak bawa dia keluar dari lantai ini. Tapi kemarin kamu keluar 3 kali. 2 kali aku meeting. Jangan-jangan tertinggal di ruang meeting orang?
Perlu aku ulangi? Aku nggak bawa dia keluar dari lantai ini. Aku butuh pakai pulpenku. Kamu langsung ke dia. Kamu tadi tanda tangan dokumen yang dia tulis kemarin, kan? Iya, kemarin. Kamu bawa dia ke toilet? Siapa yang kerja di toilet? Ada meja di sana? Terus kamu makan siang apa? Jangan-jangan pas makan? Aku tidak sengaja buang sebagai sampah kayak sumpit. Kamu nggak pesan makan siang? Pakai sumpit makan hamburger? Tinggal 2 menit lagi. Kalau belum, kalau ketemu, siap-siap bungkuk. Kalau siang, kamu ikut afternoon tea di ruang meeting? Kamu makan apa? Aku tidak memakannya. Aku baru saja minum sebotol teh es di kulkas. Tunggu aku. Anze, pulpenmu sudah ketemu. Ada di kulkas. Ayo coba ini. Rasanya unik. Sudah kubilang. Mie yang sudah dimasak rasanya sama saja. Tapi mie yang belum dimasak rasanya berbeda. Menurutku lain kali bisa ditambahkan selai kacang. Atau coba madu. Rasanya lebih enak. Tidak. Aku suka rasa aslinya. Oh, aku ingin melaporkan sesuatu padamu. Hei. Wah, yang lalu. Nicole sakit perut saat dia sedang menyortir dokumen-dokumennya di sini. Aku menelepon 120. Dia sudah melahirkan. Di mana lembar anggaranku? Android, menurut kita harus pergi menjenguknya. Beli hadiah atau sesuatu untuknya. Lagi pula, mereka datang untuk membantu. Amber, aku harus segera menemukan lembar anggaran tahun ini. Map di tengah kotak kedua sebelah kiri. Anju, sebagai asistenmu, menurutku penangananmu kurang bijaksana. Lagi pula, dia berlari dan baik. Aku harus pergi ke ban. Kamu pergi dan panggil sopir. Tapi menurutku kamu, Apa tapi? Kenapa bisa ada begitu banyak tapi? Ambil ini dan ikuti aku. Kalau kamu seorang gadis kecil seperti ini, bicara nonsense tentang punya anak, kamu akan dipecat. Hari Amber dimakamkan. Aku berjalan di depan peti matinya selama 3 jam. Waktu yang tepat adalah 192 menit. Tunanganku. nama tunanganmu juga AB. Benar. AB adalah nama yang indah. Tapi namaku tidak cocok, kan? Amber itu sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Untungnya, wajahnya tidak hancur. Penata rias juga meriasnya seolah-olah dia masih hidup. Dia memakai kalung yang diberikan ibuku. Kamu tahu berapa banyak bulu matanya saat itu? Oke. 126 di atas mata kiri. 72 di bawah. 141 di atas mata kanan. 69 di bawah. Apa yang terjadi antara aku dan dia? Aku tidak ingat. Ketika aku ingat, ada 21 paku di peti matanya.
Apa aku aneh? Apakah aku datang ke planet yang salah? Kamu tidak terkejut. Orang tuaku keduanya orang kanton. Tidak pernah makan cabai. Tapi aku lahir dengan selera pedas. Apakah kamu merasa aneh? Tidak mengejutkan. Jadi, variasi adalah kehidupan. Setiap orang berbeda. Kamu melakukannya dengan caramu sendiri. Untuk mengenang tunanganmu. Terima kasih sudah mengunjungiku. Sebenarnya android yang memintaku untuk menemuimu. Dia menyesal atas apa yang terjadi hari itu. Ya, jadi biar aku melihatmu. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Tidak pernah melihat pasien. Bukan berarti dia tidak peduli padamu. Ini hanya soal komunikasi, kamu tahu. Aku mengerti. Jadi aku tidak pernah keberatan. Sudah bersamanya begitu lama. Aku terlalu mengenalnya. Oh, benar. Di mana bayi di kamar bayi? Ayahnya pergi melihatnya mandi. Android. Android. Terima kasih sudah datang menemuiku. Silakan duduk. Aku ada urusan kalau tidak duduk. Maaf. Terima kasih. Itu baru. Aku akan menjadi kaya. Bayar anak. Tidak ada pekerjaan selama 3 tahun pertama. Sekarang kamu tahu. Kenapa tidak peduli seberapa gugup dia? Aku menyukainya tanpa penyesalan. Anju. Alat bakar berbunyi. Ini hangat berat. Kamu harus turun dengan saya cepat-cepat. Anju. Tahan. Dermawan. Tidak apa-apa. Ini hanya latihan kebakaran. Kamu harus turun dengan saya. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tolong bersabarlah. Tenang. Kamu harus turun dengan saya sekarang. Boleh? Tidak apa-apa. Kalau begitu bangun pelan-pelan. Baiklah. Kenapa kamu tidak bertanya? Mereka hanya mau wanita. Oh, karena bosnya laki-laki ya? Bukan bosnya, tapi seorang wanita. Sesuai proporsi ekuitas. Ada ide khusus?
Kekhawatiran saya adalah jika melebihi 30% dalam hal pendanaan di masa depan. Apakah itu akan membuat sorotan merasa rumit? Karena ini adalah pendanaan multiputaran. Kepemilikan tidak penting. Memperbesar piringan adalah intinya. Tuan Chin benar. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Hei, halo. Bisa minta tisu? Aok. Tenang. Aku sudah mencetak informasi yang kamu mau. Kamu di kamar? Aku akan bawa sekarang. Halo, saya AB. Ya, oke. Dermawan akan segera datang. Android. Android. Konferensi Android akan segera dimulai. Tuan, hujan deras. Kamu main game lagi? Kenapa tidak angkat telepon? Android. Eunju. Kamu sudah bangun. Pertama, aku akan panggil ambulans sekarang. Kamu berbaring di sini sebentar. Pasti ada air di matamu. Kamu akan terinfeksi. Harus pergi ke rumah sakit. Aku akan panggil ambulans. Ini boleh? Aku akan panggil dokter sekarang. Biarkan dia datang untuk memeriksamu. Kalau dia pikir kamu tidak perlu ke rumah sakit. Ya sudah, jangan pergi. Oke? Rapat dibatalkan. Oke. Aku bilang ke mereka kamu tidak enak badan. Butuh cuti sehari. Baru saja kamu. Bisa kamu cium baunya? Tidak. Itu napas buatan. Situasinya sangat tegang. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Tahukah kamu setiap kali berciuman? Ada lebih dari 270 jenis bakteri yang beredar di mulut. Android, sistem kekebalanku baik-baik saja. Ayahku meninggal karena kanker mulut. Kalau begitu, aku benar-benar tidak perlu mengatakannya. Kamu bisa pergi. Dia sedang berlibur di Fort Naked dengan tunangannya. Kurasa dia jatuh cinta dengan situasinya. Tunangan. Dan tahukah kamu, tunangannya adalah orang Tionghoa Tai Chi. Meninggal dalam kecelakaan mobil sehari sebelum pernikahan. Itu berita besar lokal. Apakah kamu meninggal di Thailand? Mengyao. Hari ini,
Nick, dengarkan kamu. Kalau begitu Master An pasti punya kecenderungan bunuh diri tadi, kan? Bukankah dia selalu punya sindrom Asperger? Ada masalah emosional. Begitu ini terjadi, ketika dia dirangsang. Depresi, kecemasan, mania, semuanya ada di sini. Pokoknya, ada banyak hal yang salah. Minum obat dan pergi ke psikiater. Tidak melambat. Keluarga sedang panik. Itu cukup menyedihkan. Ya! Hey, TAPI. Burkut Su Donglin. Su Donglin ini, saya sendiri menemani dia ke Thailand. Selama 3 bulan. Dia lebih baik. Ini awal dari kembalinya bekerja. Nick, saat kamu menjadi asisten, apakah kamu merasa sangat bertanggung jawab? Hei, aku sangat gugup sekarang. Aku takut tidak bisa melihatnya. Apa daruratnya? Apakah uang semudah itu didapat? Memberimu gaji setinggi itu untuk kamu bermain. Tapi menurut apa yang kamu katakan, beban emosionalnya sekarang sudah benar-benar mencapai nilai kritis. Hei, kamu harus mengawasinya. Kalau tidak, aku khawatir dia benar-benar akan menyerah. Oke, mengerti. Selama dia tidak menyerah, aku akan melepaskannya. Nicole, terima kasih. Kalau begitu kamu istirahat yang cukup. Ya, dah. Han Ching. Lily. Ini sampel yang diambil hari ini. Lihatlah Anju. Oh ya. Ngomong-ngomong, aku dengar kolam renang di luar bagus. Mau berenang bersama nanti? Tidak, aku terlalu sibuk hari ini. Tidak ada waktu. Oke, ayo pergi. Hang. Ah, tolong. Tolong. Kamu kram? Sakit di mana? Betis kanan. Terima kasih. Santai, santai, santai. Ah, Santai. Lebih baik sekarang? oke, terima kasih. Aku jauh lebih baik. Android, aku sudah meletakkan pil hari ini di meja untukmu. Lalu aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Sepatu yang sangat bagus. Tidak murah. Dari merek Android untukku. Oh, bagaimana bisa hal yang baik seperti ini tidak jatuh ke tanganku? Android ada di sana. Kamu bisa memintanya padanya. Mereka tidak memberikannya padaku. Kenapa kamu menginginkannya? Oleh Mbah. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Sepatu King dari kamu kan? Dari merek. Lebih baik suaminya tidak tahu. Ada apa? Kamu tidak mengerti. Bagaimana dengan beberapa orang? Dia tidak akan membeli merek ternama untuk istrinya. Tapi jika kamu memberi istrinya label merek, jika dia tahu, dia akan membunuhmu.
Oke? Oke. Ini hanya bantuan kecil. Setiap kali saya menerima produk baru, saya akan membagikannya kepada karyawan saya. Magia juga mengambil sepasang. Tidak semua orang akan mendengarkan penjelasanmu, mengerti? Aku tidak bermaksud apa-apa. Lebih baik tidak mengirimkannya lagi di masa depan. Untuk menghindari semua kesalahpahaman. Tidak apa-apa, ada beberapa untuk kupilih. Hei, apakah kamu belakang ini? Tidak ada. Permisi. Aku ada sesuatu untuk dikatakan ke Xiaofeng. Langkah. Oke, dadah. Kenapa akhirnya kamu mau beli sesuatu yang bagus untuk istrimu? Barang bagus apa? Sepatu yang dipakainya itu nggak murah. Aku nggak beli itu. Kenapa? Berapa harga sepatu itu? Paling nggak 5.000 yuan atau lebih. Aku tahu konsep konsumsinya yang suka barang impor paralel. Dia pasti nggak rela beli itu. Terus aku nggak tahu siapa yang beli. Pokoknya, siapapun yang beli. Orang itu lebih paham wanita daripada kamu. Ya, asisten Pak Lu bilang ke aku. Proposalnya akan diberikan ke aku besok pagi. Oke, asalkan kamu terima 2 jam lebih awal. Oke, kalau gitu aku taruh di mejamu besok. Oke. Ah, Andrew ini suamiku. Xiaofeng juga pernah kerja di Torres sebelumnya. Kamu pasti pernah lihat. Pernah lihat. Halo. Hai Andrew. Terima kasih sudah mengamati Han King. Dia pasti kerja keras banget. Semua orang bisa lihat hasilnya. Di rumah juga dia sangat mampu. Ngomong-ngomong, Magia merekomendasikan kamu ke aku. Aku ajak kamu makan malam. Kamu ingat? Benar. Waktu itu kamu nggak datang. Sekarang kamu di mana? Aku punya beberapa niat sekarang. Tapi belum memutuskan mau pilih yang mana. Tertarik, sangat tertarik. Suamiku saat ini jadi penulis skenario. Maaf, aku nggak tertarik. Aku. Minta maaf. Semoga beruntung. Aku ambil minuman dulu, kamu ngobrol aja. Aku pikir kerja itu. Enggak. Aku sendiri aja. Oh, enggak apa-apa. Aku sendiri aja. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu belum cukup memanfaatkan istriku, kan? Angin musim panas. Aku tidak pernah memanfaatkan orang lain. Hei, Ini Reuni. aku tidak tahu. Tolong jangan mempermalukanku. Mereka jelas tidak sengaja menumpahkannya. Kenapa kamu menyalahkannya? Tidak sengaja. Dia jelas sengaja melemparkan anggur padamu. Kalau begitu makan tahu MU. Jika dia benar-benar ingin tahu, apakah kamu akan memakannya sekarang? Apakah aku akan makan di depanmu? Kami bersama setiap hari. Jika dia ingin memakannya, dia sudah memakannya. Ya, mungkin mereka sudah memakannya. Maaf, Maaf. Beberapa minuman lagi dan tergelincir lidah. lupakan saja. Kamu sedang tidak mood akhir-akhir ini. Aku tidak bisa memaksamu terlalu banyak. Tapi posisi sebagai editor hiburan sangat bagus. Wah, sangat bagus. Kenapa kamu tidak pergi? Kuda baik tidak makan rumput yang sudah dilewati. Dia menginjakku. Sakurang Jatong Meryuku. Apa aku? Apakah prajurit udang dan kepiting akan datang dan pergi? Bisakah kamu lebih realistis? Kenapa kamu berpikir terlalu banyak? Kamu perlu bekerja. Dia bekerja untukmu. Menurutku, itu sederhana. Tidak ada makan siang gratis. Orang yang membangkang seperti Andrew. Saya siap musim panas. Tidak ada wajah tersenyum. Jika kamu bilang berubah maka. Ada APA dan Ganya hari ini. Hanya kamu pesan. Tiba-tiba menjadi ramah. Dia tidak seperti yang kamu katakan sama sekali. Apalagi, hari ini adalah reuni kelas. Semua orang sudah pergi.
Siapa yang akan memegang wajah mereka di saat seperti ini? Selain itu, jika aku kembali, kamu adalah direktur. Aku hanya mengedit. Kamu satu tingkat di atasku. Lalu bagaimana aku bisa bertahan di majalah ini di masa depan? Lupakan saja. Siapa yang memberimu sepatu ini? Produk baru dari Andrew. Dia menyuruhku mengambil sepasang dengan Mike. Betapa baiknya dia padamu. Tapi tidakkah kamu merasa ini terlalu baik? Hei Xia Feng, jelaskan. Apa maksudmu dengan terlalu baik? Lalu dia tidak membayar ini. Dia memberi kita sepatu. Sama seperti dokter gigi yang memberi pasien sikat gigi. Situasi. Kuharap begitu. Kamu benar-benar tertarik bekerja. Tidak. Aku akan pergi liburan panjang ke Milan, Italia segera. Mungkin saja. Belum final. Pergi sendirian. Android lagi? Bukankah kamu asistennya lagi? Aku pergi dengan Mike untuk tugas wawancara. Bersama direktur iklan dan fotografer. Terakhir kali kasih tanya. Kali ini Italia? Kamu bisa dapat semua pekerjaan bagus. Sangat gemuk. Xia Ofeng. Saat kamu beriklan, kamu pergi selama beberapa bulan. Aku tidak pernah bilang apa-apa. Aku akan pergi beberapa hari. Bisakah kamu mendukungku? Aku pergi untuk bekerja. Untuk mencari uang untuk keluarga. Aku juga melakukannya untuk mencari uang. Aku kembali. Oh sayang. Aku terlalu sibuk menulis sampai lupa masak. Ya. Aku pergi ke mall hari ini dan bertemu Julie dari departemen hiburanmu. Jadi dia bilang, belakangan ini, kamu dan Lily berjuang keras di perusahaan. Tidak ada perlawanan. Ini hanya sedikit mengganggu. Kamu tidak mendengarkan semua yang aku katakan. Jangan macam-macam dengan Lily. Macam-macamnya hanya akan menderita. Kamu baru. Dia editor lama. Bersikap terbuka. Jangan keras kepala. Xia Feng ada hubungannya dengan harga dirimu. Aku tidak pernah memberitahumu. Kamu tahu bagaimana kamu kehilangan pekerjaanmu? Iklan besar 2 juta kamu. Itu Ko Lily yang menelepon dan meminta seseorang untuk memindahkannya ke Chen Shuang. Bilang aku polos dan tidak berperasaan. Seberapa polosnya aku tidak akan pernah menganggap musuh sebagai teman. Itu tidak mungkin. Chen Shuang memberitahuku secara pribadi. Maka Chen Shuang pasti yang memfitnah. Lily tidak kekurangan uang. Dia tidak perlu melakukannya. Chen Shuang yang paling lisik. Aku memukulnya hari aku pergi. Tentu saja dia dendam padaku. Dia tahu aku punya hubungan baik dengan Lily. Memanfaatkan kesempatan untuk memfitnah Lily. Lalu memprovokasi hubungan kalian. Dijual dan kamu membantu orang menghitung uangnya, kan? Lily tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu masih membelanya? Hubungan kalian sangat kuat. Jiang Cheng mewawancarai Ma Die dan memintaku bersaing secara terbuka dengan Lily. Tulis satu untuk masing-masing orang. Dia jelas tahu kamu adalah suamiku. Aku malah membiarkanmu menulis. Itu namanya persahabatan. Ini namanya saudara. Aku mengerti. Ini seharusnya disebut tidak segan-segan menghancurkan pernikahan orang lain. Hei, hubungan kalian benar-benar luar biasa. Katakan padaku, selain membantunya menulis. Apalagi yang kamu lakukan untuknya? Kamu meragukanku. Ya. Kamu meragukanku. Aku masih meragukanmu. Jangan mengalihkan topik untukku di sana. Apakah kamu berselingkuh dengan Angel? Apakah kalian berhubungan seks di Fort Naked? Jangan kira aku tidak melihatmu menggoda. Tidak ada dukungan Ansu. Bisakah kamu langsung sukses dalam satu langkah? Tempat seperti apa Tors itu? Adalah publikasi fashion terbesar di kota ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa masuk? Bahkan aku tersingkir. Kamu adalah istri rumah tangga yang tidak kompeten. Kenapa kamu bermasalah? Langka demi langka. Jangan bilang kamu tidak tahu kenapa. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang terjadi. Konyol Xia Feng tanya nuranimu sendiri. Tebakanmu yang tiada akhir. Kapan ini akan berakhir? Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Untukmu dan anakmu. Aku bangun jam 6 pagi. Tidur jam 2 pagi. Aku lembur dan bekerja keras. Aku tidak pernah mengurangi pekerjaan rumah. Dalam hal kualifikasi, aku tidak kalah darimu. Dalam hal pendidikan, aku punya gelar ganda. Aku lebih tahu fashion darimu. Aku lebih tahu ekonomi darimu. Dalam menulis, aku mulai dengan naskah pertamaku. Aku pernah punya bos yang cerewet. Aku juga pernah menghadapi kesulitan dari rekan kerjaku. Tapi aku baik-baik saja. Aku juga ingin promosi.
Aku ingin juara. Aku lari. Tentu saja aku ingin sukses. Oh, orang ini adalah kata-katamu. Dan itu membumi. Makan dengan kemampuan. Bagiku, itu berarti menggoda bos. Mulai dengan kecantikan. Xiafeng, aku tidak peduli apa kata orang. Tapi orang ini adalah kamu. Jika kamu tidak mendukungku atau menyemangatiku, lupakan saja. Kamu menghinaiku dengan sarkasme. Tidakkah kamu pikir logikamu menjijikan? Jangan bicara omong kosong denganku. Jadilah manusia yang sebenarnya. Jangan bicara tentang karirmu di depanku. Karir apa yang kamu tahu sebagai wanita? Bisnis dilakukan oleh pria. Kamu adalah wanita yang berperilaku seperti pria. Kamu. Pukul aku? Datang ke kantorku. Jika wanita adalah malaikat bagi pria, dia pantas tinggal di surga daripada neraka. Kamu harus meninggalkannya segera. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dipukul seperti ini tidak seberapa. Tidak ada polisi, tidak ada perlawanan. Tidak peduli dengan tubuhmu. Aku pikir kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu lagi. Ini adalah rencana untuk edisi berikutnya. Aku sudah melihatnya. Sudah ditandatangani. Kamu bisa pergi sekarang. Oke. Mau pergi makan malam bersama? Lupakan malam ini. Aku harus pulang dan menjemput anak-anak. Hongkin, suamimu datang menjemputmu setelah pulang kerja. Aku pergi dulu, bye. Matahari di luar terlalu terik. Tidak baik untuk luka. Pulang bersamaku. Pulang, ayo pergi bersama. Kamu biarkan aku pergi. Apa itu rumah? Logiklah, ada orang yang kiri-kiri di sini. Jangan buat masalah di sini. Tidak baik membuat masalah di sini. Kamu biarkan aku pergi. Kamu biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Ini istriku. Apa urusanmu aku berbicara dengan istriku? Ini perusahaanku. Kamu melecehkan karyawanku. Tolong segera pergi. Jangan pikir aku tidak tahu tentangmu. Main-main dengan wanita dengan sedikit uang busuk. Benar? Kamu kejingin tak tahu malam. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku mohon. Dia tidak bermaksud. Bisa kamu biarkan aku menyelesaikannya sendiri? Aku ingin melihat duo-duo. Duo-duo ada di sisi Bibi Shen.
adalah perjanjian cerai. Tanda tangani. Perjanjian cerai. Apakah kita sudah sepakat? Bukankah ini hanya tentang pembagian harta? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin blossoms. Aku juga tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin duo-duo. Xia Feng, aku tidak akan meninggalkan kota ini. Kamu masih bisa melihat duo-duo. Soal seberapa sering kamu melihatnya, kita bisa bernegosiasi. Aku tidak mencoba mengambil kasih sayangmu untuk anakmu. Kamu mencoba mengambil kasih sayangku untuk anakku. Anakku sudah tiada. Tidak bisa melihat. Bagaimana dengan cinta? Perasaan apa lagi yang kamu miliki? Dia masih kecil sekarang. Kamu akan menikah lagi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apakah dia masih akan ingat ayahnya? Aku sudah bicara dengan pengacara. Pengadilan tidak akan memberikan duo-duo padamu. Duo-duo masih menyusui. Dan kamu bahkan tidak punya penghasilan sekarang. Mau memberi makan anak dengan apa? Bukankah itu hanya pekerjaan? Aku akan menjadi koki. Kamu bisa jadi petugas kebersihan, kamu bisa jadi pencuci piring. Dalam kondisi pikiranmu sekarang, aku khawatir dengan keselamatan anakku. Aku akan membuat anak itu tidak aman. Serahkan anak itu padaku. Dengan siapa kamu ingin bersama? Kamu ingin pergi kemana? Aku tidak peduli kemana. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak mungkin. Dua-dua harus ikut aku. Kalau begitu kamu tidak bisa bercerai. Tunggu gugatannya. Pukul saja. Kamu tidak bisa menang. Karena kekerasan dalam rumah tanggamu. Masih ada beberapa bekas luka di tubuhku. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk identifikasi hari ini. Kamu pikir pengadilan akan menyerahkan duo-duo pada ayah yang kasar? Aku tahu kamu akan mati. Tanda tangani. Ayo kumpul dan putus. Kulung. Pergi dari sini. Mau kemana? Kulung. Killiar. Halo Tante Shen. Aku Han King. Aku ingin bertemu dulu. Duo-duo tidak datang hari ini? Xia Feng Emu bilang dia tidak enak badan dan libur di rumah. Hahaha. Aku kasih kamu libur. Kamu pulang dan istirahat. Android. Kondisi kamu sekarang tidak cocok untuk bekerja. Anakku hilang. Apa yang harus aku lakukan? Hi Chai Hong. Anak M hilang. Bisa kamu datang? Gerbang sekolah. Oke. Ikut aku akan bantu kamu mencari. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan bayinya. Seharusnya dikirim ke rumah teman yang bisa dipercaya, kan? Dia punya sedikit teman. Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Kamu pasti bisa menemukan anak itu. Kamu punya kertas? Pakai ini untuk lab. Terima kasih.
Ah, Han King, biar aku lihat. Kenapa kamu menangis seperti ini lagi? aku kirimkan dia surat cerai. Dia tidak setuju. Butuh hak asuh duo-duo. Bagaimana bisa? Duo-duo masih kecil. Aku yakin dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Jadi, kurasa dia tahu dia tidak punya peluang menang. Dia sembunyikan bayinya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita semua kenal teman sekelas Xiaofeng. Ayo cari satu persatu. Pasti ketemu. Ayo coba cara aku dulu. Kamu adalah Xiao Feng. Ya, ada apa? Istri kamu, Han Jing, memberitahu kami. Anak kamu, Han Heng, hilang. Highland. Tidak hilang? Aku mengirimnya ke rumah teman. Jadi alamat rumah temanmu di mana? Aku akan pergi malam ini. Bawa dia kembali dan lihat. Kamu bukan polisi. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Tolong beritahu alamat rumah temanmu. Jika kami tidak menemukan siapapun di sana, kami akan memanggil polisi. Kamar 301, gerbang 4, nomor 876 Jalan Qingyan. Teman, tolong bantu aku. Terima kasih. Duo-duo. Rainbow, kamu mau kemana? Aku ada urusan, nanti aku akan naik taksi sendiri. Aku akan mengantarmu. Bukan ke era yang berlawanan. Kamu bisa mengantar Han King dan duo-duo sebagai hadiah. Anaknya pasti ketakutan. Oke. Maaf. Tidak ada kursi anak di mobil. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan. Apa yang kamu pikirkan bekerja dengan sangat baik. Kamu mau mengirim anaknya kemana? Aku harus membawanya kembali ke rumah Bibi Shen. Xia Fang tidak akan menyembunyikannya lagi, kan? Tidak akan. Dia masih menyukai anak ini. Sekarang jika aku menaruh duo-duo di sampingku, jangan biarkan dia melihat. Maka perasaannya pasti sama seperti aku tadi. Jadi aku masih menaruh duo-duo di rumah Bibi Shen. Jika dia ingin melihat anak-anak, dia bisa pergi ke Bibi Shen untuk melihatnya. Aku akan menjemput anak-anak setelah pulang kerja malam ini. Itu tidak akan mengganggunya lagi. Selain itu, dia tidak ingin keamanan datang lagi. Cukup adil. Aku mencari Han King. Lama tidak bertemu. Ya, anting-antingmu cantik hari ini. Terima kasih. Dia sudah datang. Naik. Oak. Terima kasih. Angin musim panas. Aku mencari Han King. Oh, dia ada rapat di Anjuana. Hei, Xiao Feng, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk melihat Han King. Ini mendesak. Abe sedang rapat di dalam. Aku akan bantu tanyakan padanya untuk membicarakannya. Tolong. Hei. Yap, kamu gila? Ah, Kamu belum cukup mengambil keuntungan dari istriku, kan?
Hanya teman sekelas. Persaingan memalukan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Ya. Bagaimana hasilnya? Aha. Suka selamatkan orang. AO. Selamatkan seseorang. Cepat masuk. Xiao Fan. Xiao Fan. Tiga pihak. Tiga pihak. Tiga pihak, kamu akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Prestasi? Kepada tiga pihak. Tiga pihak, kamu lihat aku, lihat aku. Cepat. Apa yang ingin kamu katakan? Aku mendengarkanmu. Bayi kecilku. Jadi baik. Dengarkan ibu. Tapi aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukan Han King dengan baik. Aku juga akan berbakti padamu. Aku pasti akan menggunakan tanganku. Ciptakan masa depan cerah untuk putrimu. Berikan dia kehidupan yang bahagia. Han King memilikiku di keluarga ini. Aku akan menjadi tulang punggung untukmu. Aku dalam angin dan hujan. Lihat betapa lelahnya kamu. Tetap sangat cantik. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan melindungimu. Kamu tahu betapa berharganya kamu bagiku? Kamu dan Duo-Duo adalah segalanya bagiku. Suamiku, biar aku memberitahumu. Tidak peduli dengan ayahku. Bosmu? Apa pendapat orang lain yang tidak terkait tentangmu? Kita tidak peduli. Aku, Han King, akan mendukungmu tanpa syarat dalam segala hal. Bersamamu tanpa ragu. Saat ini aku di jalanan. Tanpa uang sepeser pun. Hanya satu. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Tidak. Aku di sini. Tidak apa-apa. Semuanya akan kembali. Kita akan memiliki waktu yang baik. Berdodo. Untuk keluarga kita. Aku yakin sebelum kita meninggalkan Jiangzhou. Perhati pekerjaanmu. Jangan menahanmu. Itu dia. Suami istri. Keuntungannya hancur. Apakah aku sangat mendukungmu? Pengkhianatan tidak mungkin bagiku. Semua yang kulakukan, semua tentang membuat rumah ini, bisa memiliki dasar ekonomi yang lebih baik. Membuatmu hidup bahagia dengan Duo-Duo. Aku, Han King, mungkin memiliki banyak kekurangan. Aku juga tidak punya banyak kesabaran. Tapi aku sangat mencintaimu. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan APA? Aku mendengarkan. Aku mendengarkan. Ah. Kamu. Haunching. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan lihat aku. Lihat aku. Lihat aku. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Kamu pikir semua hal baik akan tetap untukmu. Siapa sangka dalam sekejap mata, orang yang paling kamu sayangi, orang yang paling kamu cintai akan meninggalkanmu. Ini semua salahku. Jika aku tidak mendorongmu untuk pergi bekerja. Jika aku tidak memohon pada Donglin untuk menempatkanmu. Kamu mungkin baik-baik saja. Mungkin hidup sedikit tidak memuaskan. Mungkin setiap hari. Tapi kalian hanya pasangan kecil yang ribut.
Hidup lebih baik dari apapun. Hidup untuk memiliki masa depan. Memiliki harapan. Memiliki ekspektasi yang tak berujung. Xia Feng selalu sangat bijaksana. Banyak hal mudah bagi kami untuk selesaikan. Tapi baginya, itu tidak berhasil. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga tidak menyalahkannya. Dia memiliki bakat, juga bekerja keras. Hanya permintaan Xia Feng pada dirinya sendiri terlalu tinggi. Untungnya, kamu masih memiliki Duo-Duo. Aku mengganti nama Duo-Duo menjadi Xia Heng. Dia harus mengingat ayah ini. Halo, halo. Maaf, apakah Xia Feng ada? Xia Feng. Kamu siapa? Ah, saya editor hak cipta dari Feiliu Literature Network. Xia Feng telah meninggal. Bisakah saya membantu Anda? Ah, maaf, ini masalahnya. Kami telah memanggilnya beberapa kali. Tidak pernah terhubung. Anda adalah kontak daruratnya. Novel silat yang diterbitkan oleh Xia Feng di situs kami. Sangat populer. Sebuah perusahaan film dan televisi ingin membeli hak ciptanya. Kami adalah agennya. Harganya tidak bisa dibahas setelah pajak 800.000. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda bisa, perlu Kelly Rodari contract. Bisakah Anda memberikan otorisasi atas namanya? Apakah saya bisa berbicara dengan pengacara? Oke, nanti saya kirimkan kontraknya untuk dilihat. Lalu kirimkan ke email di bawah ini, ya? Oke, saya bisa melihatnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Kamu menemukan saya. Apakah kamu yang mengirim email ini? Jadi apa? Apa maksudnya? Mudah untuk membongkar kamu. Lily. Aku tahu dulu kamu bersama Xia Feng. Meskipun sudah berpisah, kamu juga harus mendoakannya. Sangatnya. Oke. Tanpa provokasi kamu. Apakah Xia Feng akan mati? Kimation Xiaofeng disebabkan oleh kamu, kan? Kamu yang berselingkuh dengan bos, kan? Kamu juga yang berteriak minta cerai, kan? Yang bersikeras mengambil anaknya tetap kamu. Anaknya lahir dari saya. Meskipun kamu menginginkan anak, meskipun kamu punya rencana lain untuk masa depan, kamu tidak seharusnya mendorongnya sampai mati. Betapa sulitnya Xia Feng mengatakannya seumur hidup. Apakah kamu sedih? Ku Lily. Apakah kamu tahu? Setelah Xia Feng kehilangan pekerjaan, untuk membayar cicilan, pergi ke restoran untuk memotong sayuran, membongkar truk, dia melakukan begitu banyak untuk keluargamu. Kamu tidak bisa menyebutnya pria tanpa tanggung jawab. Itu kamu. Kamu tidak pernah memikirkannya. Kamu tidak pantas menjadi istrinya sama sekali. Apa hakmu untuk membicarakan saya? Bukan kamu yang menikahinya dan punya anak. Bukan kamu yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dia kesulitan mencari kerja dan tidak punya tempat untuk meluapkan emosi. Bukan kamu yang dipukulinya di rumah. Aku tahu kamu menginginkan Xia Feng.
bukan karena kamu mencintainya, tapi karena kamu tidak pernah mendapatkannya. Kamu pikir kamu bisa mengambil saya? Apakah Xia Feng akan menikahimu? Cinta yang kamu inginkan terlalu mahal. Dia sama sekali tidak mampu belinya. Tidak ada yang akan jatuh cinta padamu. Ku Lili, diamlah untukku. Kamu dengarkan aku. Ku Lili. Aku bukan angin musim panas. Aku tidak akan dipermainkan olehmu. Jika kamu masih ingin melanjutkan dalam hidupku, jika kamu membuat masalah, aku bersumpah akan melawanmu sampai akhir. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mengencamku? Aku tidak dalam bahayamu. Jangan lupa bagaimana kamu masuk. Han Qing, kamu mengandalkan hubungan. Bagaimana dengan aku? Aku mengandalkan keterampilan nyata. Anju sedang sakit sekaran. Maggie memaksa banyak orang untuk menginjak kaki. Tidak ada Anju dan Maggie. Aku lihat bagaimana kamu pergi. Jika kamu tahu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, kita lihat saja. Aku adalah direktur hiburan. Sekarang tolong keluarlah dulu. Naskah untuk edisi ini hampir siap. Lokasi syuting ditetapkan di Qingdao. Nah, kontrak model juga sudah ditandatangani. Ini adalah topik untuk edisi berikutnya. Perencanaan, aku membahasnya dengan Julie. Jika kamu punya waktu, kamu bisa ambil. Oke, silakan masuk. Anzu, kamu sudah kembali. Aku sudah keluar dari rumah sakit, datang dan lihat. Kamu terlihat hebat. Android, apakah kamu sudah pergi ke Italia untuk belajar? Apakah kamu punya asisten yang cocok sekarang? Jika kamu tidak bisa menemukannya untuk sementara, Ember ingin dipindahkan kembali ke kantormu. Jangan khawatir tentang asisten. Apa yang orang pilih? Tapi apakah kamu mengatakan bahwa kotak suratmu penuh? Kalau tidak, aku akan membantumu menangani bagian ini dulu. Tidak. Jangan begitu, Wang. Aku tidak ingin kamu pindah bersamaku sebagai asisten. Melakukan hal-hal sepele ini. Bermimpilah besar. Bidiklah tinggi. Tidak boleh ada darah di kantorku. Sudah dibersihkan oleh profesional. Jangan khawatir. Setiap sudut sudah bersih. Setiap sudut sudah bersih. Penyakit serius. Tidak ada yang berubah hahaha. Saya umumkan pengangkatan Ember, direktur hiburan, sebagai pemimpin redaksi eksekutif. Terima kasih. Posisi pemimpin redaksi sementara kosong. Ditunda. Lily. Ikut aku. Meskipun edisi majalah ini sudah menunjukkan kemajuan, tapi itu tidak berarti Tori benar-benar bebas. Departemen masih melakukan pengurangan proporsional. Departemen hiburan mengundurkan diri di sini. Lily, kamu salah paham. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk memintamu mengundurkan diri. Aku ingin memberitahumu. Meskipun ada konflik pribadi antara aku dan kamu, tapi aku tidak ingin mempengaruhi pekerjaan. Kamu adalah editor yang hebat, juga memiliki kemampuan perencanaan yang kuat, dan dia sangat baik dalam pekerjaannya. Juga memiliki visi. Aksen resmi sangat indah. Aku masih tidak tahan dengan gaya permaisuri Zenggong ini. Kamu pikir dengan berselingkuh dengan sang tuan, bisakah seorang gadis menjadi Phoenix? Aku akan memberitahumu. Han Qing memukulku sejak hari pertama aku bertemu denganmu. Aku memandang rendahmu dari lubuk hatiku. Fashion bukanlah sesuatu yang bisa kamu mainkan. Tidak masalah apa pendapatmu tentangku. Karena kamu mengundurkan diri, maka aku tidak akan memintamu untuk tinggal. Biarkan pasar menguji kekuatanmu dan kekuatanku. Ingat anting ini? Kelili, apakah kamu mencoba memprovokasiku? Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan menghina yang sudah meninggal, terutama angin musim panas. Kamu dan aku pernah jatuh cinta. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Jika kamu terus mengingatnya dengan cara ini, dia akan menjadi duri dalam dagingmu.
selamanya di hatimu. Delhi mencarimu. Dia mengajukan pengunduran dirinya. Aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi dia adalah editor yang cukup baik. Aku harap kamu bisa. Aku tidak menahan diri. Aku harap keputusanmu benar. Aku akan memberimu posisi ini selama 3 tahun. Jika keadaan tidak membaik, kamu harus menahan diri dan mengundurkan diri. Oke. Terima kasih atas pengertianmu, Ansuke. Bagaimana perasaanmu? Masih menyenangkan. Oak, Kalau begitu aku akan membeli. Bantu aku membungkus yang sebelumnya juga. Terima kasih. Oke. Honching, Lily. sepatu di sini tidak murah. Trenchcoat di toko pakaian dekat Beatles. Jauh lebih mahal. Ukuran sepatunya pas. Pendapatan iklan putranya tahun lalu tidak terlihat banyak. 10% lebih banyak dari mawar kamu. Itu sebelum aku menjadi pemimpin redaksi. Inti dari fashion adalah keindahan dan kualitas. Jadi sulit bagiku membayangkan jiwa yang tidak indah. Orang dengan karakter buruk akan sukses. Selamat. Terima kasih. Belakangan ini, dia berencana mengakuisisi beberapa majalah fashion sepenuhnya. Jika usahamu tidak berhasil, ingat untuk memberitahuku. Aku ingin membeli. Kamu sekarang seorang ibu dengan bayi. Jangan terlalu banyak berjudi. Kamu bisa menanggung kerugian. Masa depan anak tidak bisa menanggung kerugian. Aku tidak sendirian lagi. Lily, lama tidak bertemu. Ah, lama tidak bertemu. Kalau begitu kami pergi dulu. Selamat. Terima kasih. Dua-dua pulang. Terima kasih. Kayaknya aku nggak bisa hari ini. Udah kepikiran sih.